Hai anak-anak kelas 8, pada materi yang lalu kita belajar tentang gerak, perpindahan, jarak, GLB, GLBB, percepatan, perlambatan, kelajuan, dan kecepatan. Hari ini kita akan belajar tentang gaya. Hewan dan manusia dapat bergerak menggunakan gaya otot yang dimilikinya. Benda-benda di sekitar kita juga dapat bergerak jika dikenai gaya. Apakah gaya itu? Perhatikan beberapa kegiatan atau aktivitas berikut ini. Jika kita menekan adonan kue dan tanah liat yang lunak, maka adonan kue dan tanah liat tersebut akan berubah bentuk karena gaya yang diberikan melalui tekanan ujung jari-jari tangan kita. Jadi, gaya yang diberikan melalui tekanan jari-jari tangan menyebabkan perubahan bentuk benda. Perhatikan tumbukan antara mobil berwarna biru yang sedang bergerak dengan mobil lain berwarna merah yang bergerak dengan arah berlawanan. Ternyata setelah bertumbukan, arah gerak kedua mobil berubah. Jadi gaya juga dapat mengakibatkan perubahan arah gerakan benda. Jika sepeda yang sedang berjalan didorong searah geraknya, kecepatan sepeda tersebut akan bertambah. Sebaliknya, jika sepeda yang sedang berjalan ditarik berlawanan arah dengan arah gerak sepeda, maka kecepatan akan berkurang. Jadi gaya dapat mengakibatkan perubahan kecepatan gerak benda, yaitu dapat bertambah atau berkurang. Dari tiga kegiatan tersebut, baik adonan kue dan tanah liat yang berubah bentuk setelah diberikan gaya, dua buah mobil yang berubah arah setelah bertumbukan, dan bertambah serta berkurangnya kecepatan sepeda ketika didorong dan ditarik, maka gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk benda, arah gerak benda, dan kecepatan gerak benda. Dua atau lebih gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam satu garis kerja dapat diganti dengan sebuah gaya pengganti yang disebut resultan atau paduan gaya-gaya tersebut. Resultan gaya ini diberi simbol R. Resultan gaya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gaya-gaya yang segaris dan berlawanan arah, serta yang kedua adalah gaya-gaya yang segaris dan searah. Perhatikan gambar pertama dari gaya-gaya yang segaris dan berlawanan arah. Misalnya anak A sedang tarik-menarik tali dengan anak B. Anak A menarik dengan gaya F1 ke arah kiri, sedangkan anak B menarik dengan gaya F2 ke arah kanan. F1 berarah ke kiri sehingga bertanda negatif, dan F2 berarah ke kanan sehingga bertanda positif. Besar resultan gaya tersebut adalah R sama dengan min F1 tambah F2. Perhatikan gambar kedua dari gaya-gaya yang segaris dan searah. Misalnya 4 buah gaya F1, F2, F3, dan F4 segaris kerja dan searah. Besar resultan keempat gaya tersebut adalah jumlah keempat gaya. Arah resultan gaya ini searah dengan keempat gaya. Maka besar resultan gaya-gaya tersebut adalah jumlah semua gaya itu, sehingga dapat ditulis R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4. Perhatikan contoh soal yang pertama berikut ini. 4 orang anak menarik tali. Gaya tarik masing-masing anak berturut-turut adalah 50 Newton, 20 Newton, 25 Newton, dan 60 Newton. Besar resultan gayanya adalah, karena ada 4 gaya, maka resultannya adalah penjumlahan keempat gaya tersebut. Maka R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4. Hal ini juga dikarenakan
Gaya yang terjadi adalah segaris dan searah. Maka R sama dengan 50 tambah 20 tambah 25 tambah 60, maka resultannya adalah 155 Newton. Perhatikan contoh soal yang kedua berikut ini. Anak A sedang tarik-menarik tali dengan anak B. Anak A menarik dengan gaya 75 Newton ke arah kiri, sedangkan anak B menarik dengan gaya 150 Newton ke arah kanan. Besar resultan gayanya adalah R sama dengan min F1 tambah F2. Hal ini dikarenakan gaya-gaya yang bekerja segaris dan berlawanan arah. F1 bernilai negatif karena anak A menarik ke arah kiri, sedangkan F2 berarah positif karena anak B menarik ke arah kanan. Sehingga R sama dengan min 75 ditambah 150. Maka besar resultan gayanya adalah 75 Newton. Berdasarkan penyebabnya, gaya dapat dibedakan dalam berbagai macam. Macam-macam gaya tersebut adalah gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi bumi, gaya mesin, gaya listrik, dan gaya pegas. Mari kita pelajari satu persatu. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Misalnya pada saat kita mengangkat beban dan menendang bola. Ketika kita menendang bola, kita mengerahkan gaya otot kaki kita. Gaya otot sangat fleksibel karena dikendalikan oleh koordinasi biologis pada manusia. Oleh karena itu, gaya otot dapat mendorong dan menarik. Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Misalnya ketika kita mendekatkan magnet pada sebuah besi. Besi akan tertarik dan menempel pada magnet. Gaya magnet bersifat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda di permukaan bumi. Adanya gaya gravitasi menyebabkan kita tetap dapat berdiri di permukaan bumi dan tidak melayang-layang di udara. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Gaya mesin sangat membantu aktivitas kita. Contohnya gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin derek dan kerja motor pada mesin kendaraan. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik misalnya terdapat pada sisir dan penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering sehingga dapat menarik potongan kertas-kertas kecil. Sisir atau penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering akan memiliki muatan listrik karena kelebihan elektron. Gaya listrik juga terjadi ketika batang kaca digosok-gosok dengan kain sutra kering karena kekurangan elektron. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contoh gaya pegas terdapat pada katapel dan busur panah. Karet elastis pada katapel dapat digunakan untuk melontarkan batu kecil. Tali pada busur panah dapat digunakan untuk melesetkan anak panah. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dibedakan menjadi gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis terjadi pada saat benda belum bergerak, sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya gesek dapat menguntungkan tetapi dapat juga merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan adalah alas kaki, sepatu atau sendal dibuat dari bahan karet atau sejenisnya dan bentuknya dibuat sedemikian sehingga jika dipakai akan menahan pemakainya
agar tidak terpeleset. Ban mobil, ban sepeda, dan ban sepeda motor dibuat dari karet dan bentuknya didesain sedemikian sehingga memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya yang juga dibuat kasar. Contoh gaya gesek yang merugikan adalah gir roda dan rantai pada sepeda dan sepeda motor yang sering bergesekan dapat aus atau rusak. Mesin-mesin mobil, sepeda motor, atau mesin-mesin di pabrik selalu terjadi gesekan antara bagian-bagian mesin itu sehingga cepat aus atau rusak. Gesekan antara ban dengan jalan juga bersifat merugikan karena mengakibatkan karet ban menjadi tipis. Berat benda adalah besaran gaya tarik atau gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Berat benda bergantung pada massa dan percepatan gravitasi yang bekerja pada benda itu. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan W sama dengan M kali G. G adalah percepatan gravitasi, M adalah massa benda, dan W adalah berat benda. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah benda bermassa 10 kg diam di atas tanah. Benda tersebut mengalami percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Gaya berat yang bekerja pada benda tersebut sebesar, diketahui massa benda M sama dengan 10 kg, percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Maka gaya berat adalah hasil perkalian antara massa dan percepatan gravitasi. W sama dengan 10 kali 10, maka gaya berat W sama dengan 100 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, apabila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, benda itu akan diam atau tidak bergerak, atau akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan diam atau gerak lurus disebut inersia. Oleh karena itu, hukum 1 Newton sering disebut hukum inersia. Inersia disebut juga kelembaman. Lembam berarti kecenderungan bertahan pada keadaan semula. Contoh hukum 1 Newton adalah ketika kita duduk di dalam sebuah gerobak yang diam dan tiba-tiba bergerak karena ditarik, maka otomatis kita terdorong ke depan. Saat mobil berjalan lalu mendadak berhenti karena menabrak sebuah tembok, maka penumpang akan terdorong ke depan. Hal inilah yang membuat pengendara mobil wajib memakai sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya yang bekerja padanya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah bola memiliki massa 0,2 kg, kemudian bola tersebut menggelinding dengan percepatan 10 meter per sekon pangkat 2. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk menggelindingkan bola tersebut? Diketahui massa bola M sama dengan 0,2 kg, percepatan bola A sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Gaya adalah hasil perkalian antara massa dan percepatan. F sama dengan M kali A. Maka F sama dengan 0,2 kali 10, F sama dengan 2 Newton. Besar gaya yang diperlukan untuk menggelindingkan bola adalah 2 Newton. Pada saat tubuh kita menabrak tembok, tubuh kita akan terasa sakit. Kita menabrak tembok berarti kita memberikan gaya aksi pada tembok. Tubuh kita terasa sakit
karena tembok memberikan gaya reaksi kepada tubuh kita. Sama dengan peristiwa palu memukul paku, dalam peristiwa ini juga terdapat gaya aksi dan gaya reaksi. Hukum 3 Newton berbunyi, ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Hukum 3 Newton sering disebut dengan hukum aksi-reaksi. Untuk setiap gaya aksi, akan ada gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Massa adalah ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Gaya yang disebabkan oleh percepatan gravitasi bumi pada suatu benda dikenal dengan gaya berat. Arah gaya berat selalu menuju pusat bumi. Persamaan gaya berat dapat diturunkan dari hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Jika gaya F dianalogikan sebagai gaya berat W, percepatan A dianalogikan dengan percepatan gravitasi G, dan massa benda M, persamaan gerak akibat gaya berat dapat dinyatakan W sama dengan M kali G. Gaya kontak terjadi akibat dua benda bersentuhan. Gaya kontak ini tegak lurus terhadap permukaan kontak. Gaya ini sering disebut gaya normal. Demikian materi hari ini. Hari ini kita belajar tentang gaya, berbagai macam gaya, gaya gesek, massa dan berat benda, hukum 1, 2, dan 3 Newton, gaya berat dan gaya normal. Materi berikutnya kita belajar tentang usaha dan pesawat sederhana.